kura-kura itu unsur atau elemen yang sangat penting di dalam cerita Samudra Mantana. Salah satu koleksi Museum Anjuk Ladang yang mencuri perhatian seorang arkeolog dan sejarawan adalah arca kura-kura. Arca kura-kura satu-satunya ini ditempatkan di luar ruangan sisi tenggara depan gazebo museum. Berdasar catatan Belanda, arca kura-kura ini dulu didapat dari rumah kediaman seorang Bupati Nganjuk, Raden Mas Sosro Hadikusumo, di antara 48 arca yang lain. Kemudian arca-arca dari rumah Bupati Sosro Hadikusumo tersebut dipindahkan di pojok alun-alun Nganjuk sisi timur laut. Berawal dari koleksi arca-arca milik Bupati Sosro Hadikusumo inilah pojok utara alun-alun menjadi Balai Arca Nganjuk. Koleksi-koleksi Balai Arca ini kemudian diisi dengan benda-benda cagar budaya lain yang dikumpulkan dari berbagai situs di wilayah Nganjuk. Lantas, pada era Bupati Sutrisno, koleksi arca dari Balai Arca dipindahkan ke Museum Anjuk Ladang hingga sekarang, termasuk arca kura-kura. Bagaimana cerita selengkapnya? Ikuti penjelasan arkeolog dari Tim Ahli Cagar Budaya atau TACB Provinsi Jawa Timur, Edi Triharyantoro bersama Nganjuk TV. Kura-kura adalah unsur atau elemen yang sangat penting dalam cerita Samudra Mantana, yaitu tentang pengaturan lautan susu. Karena sebagai penjelmaan dari Dewa Wisnu, dia menjadi penopang Gunung Mandara, kemudian yang dijadikan sebagai tali untuk memutar adalah naga Basuki. Kura-kura itu unsur atau elemen yang sangat penting di dalam cerita Samudra Mantana, pengaduan lautan susu. Karena sebagai emanasi atau penjelmaan dari Dewa Wisnu, dia akan menjadi penopang Gunung Mandara yang kemudian sebagai tali untuk memutar itu naga Basuki. Dalam konteks ini, lautan baru bisa diputar. Kalau tidak disanggah oleh kura-kura, maka Gunung Mandara akan tenggelam. Konteks ini baru lautan itu bisa diputar, karena kalau tidak disanggah oleh si kura-kura ini gunung akan tenggelam ke bawah dan pengadukan itu akan gagal. Ini cerita tentang kura-kura dalam Samudra Mantana. Dalam kaitannya dengan sebuah bangunan suci, itu satu-satunya yang bisa dijadikan komparasi atau perbandingan atau bukti bahwa kura-kura memang bagian yang sangat penting dari
cerita Samudra Mantana dan hubungannya dengan bangunan itu ada di Candi Sukuh. Di kanan dan kiri Candi Sukuh itu ada arca pura-pura yang sangat besar. Kalau kita melihat Candi Sukuh itu dari kejauhan, maka akan nampak seolah-olah Candi Sukuh itu disangga oleh kura-kura tersebut. Nah, dalam hal ini candi adalah simbol daripada gunung. Mengapa pada bagian punggung berlubang? Menurut arkeolog yang juga mantan Kepala Balai Pelestarian Peninggalan Purbakala Samarinda, bahwa bila lubang tersebut benar-benar autentik, berarti fungsinya sebagai landasan tiang yang bersifat sakral. Dan punggung itu berlubang. Kalau ini lubang ini adalah autentik, artinya bahwa ini dulu dipakai memang sebagai landasan tiang, ya. Kita tidak tahu tiang ini fungsinya sebagai apa, tetapi yang jelas itu adalah bangunan yang bersifat sakral. Kalau ini diketemukan di Nganjuk, kalau dia berkaitan dengan suatu bangunan suci, maka tidak jauh dari kura-kura ini diketemukan, pasti dulu ada sisa-sisa bangunan suci atau bangunan candi atau bangunan kuil lah yang memang berasal pada zaman klasik atau periode Hindu di Jawa Timur. Bisa jadi karena sudah kami sebutkan tadi bahwa kura-kura itu merupakan unsur yang sangat penting juga dalam kaitannya dengan gunung, dengan candi, dengan cerita Samudra Mantana. Sayang sekali banyak koleksi arca dari Balai Arca yang hilang setelah dipindahkan ke Museum Anjuk Ladang. Dari Nganjuk, Jawa Timur, Nganjuk TV melaporkan.